Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isa Ramli, peserta Latsar CPNS 2025 Kabupaten Suralangun, angkatan ke-1 kelompok ketiga. Di sini saya akan memaparkan tugas individu hari ke-9. Profil instansi saya. Yang pertama adalah visi misi. Visi terwujudnya Suralangun maju. Misi mewujudkan budaya birokrasi yang berakhlak, cepat tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik. Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi perangkat daerah setelah penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Suralangun. Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Suralangun terdiri atas yang pertama Kepala Badan, yang kedua Sekretariat, yang ketiga Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang keempat Bidang Perbendaharaan Daerah, yang kelima Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang keenam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ketujuh Unit Pelaksanaan Teknis Badan, dan yang kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya, penjelasan tugas yang saya emban atau yang saya kerjakan pada unit kerja saya. Ada beberapa tugas yang saya kerjakan pada unit kerja saya di Subbag Umum dan Kepegawaian pada BBKD Kabupaten Suralangun. Adapun tugas saya yang pertama adalah melakukan penarikan data absen pegawai di aplikasi Siap Web serta merekapnya pada aplikasi Simpek. Kedua, melaksanakan pengolahan data TPP pegawai pada aplikasi Simpek yang meliputi pengecekan Form 1, Form 2, Form 3, dan Form 4. Ketiga, melaksanakan perintah lain dari atasan seperti membuat surat keluar dan lain sebagainya. Jenis layanan yang saya lakukan adalah yang pertama, layanan administrasi kepegawaian. Layanan ini mencakup tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan data dan administrasi pegawai. Penarikan data dan rekapitulasi data absensi pegawai ini adalah bagian dari layanan pengelolaan kehadiran pegawai, di mana saya mengumpulkan data kehadiran dari aplikasi Siap Web dan mengolahnya di Simpek. Selanjutnya, pengolahan data tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Ini merupakan layanan administrasi finansial kepegawaian. Tugas ini krusial karena saya memastikan kelengkapan dan keakuratan data TPP melalui pengecekan Form 1 hingga Form 4 di aplikasi Simpek sebelum pencairan. Kedua, layanan administrasi umum. Layanan ini mencakup tugas-tugas pendukung operasional kantor yang bersifat umum dan tidak spesifik kepegawaian, yaitu penyusunan dan pengarsipan surat-surat keluar. Ini adalah bagian dari layanan tata persyaratan. Tugas ini memastikan semua surat keluar dari subbagian diproses, dicatat, dan diarsipkan dengan benar. Selanjutnya, pelaksanaan tugas lain dari atasan. Ini adalah layanan umum yang menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan dalam mendukung kebutuhan operasional harian kantor, seperti pembuatan laporan, koordinasi kegiatan, atau tugas-tugas mendesak lainnya. Selanjutnya, standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, standar layanan administrasi kepegawaian dengan standarnya penarikan dan rekapitulasi data absensi pegawai. Standar utama pada layanan ini adalah akurasi dan ketepatan waktu. Akurasi data 100%. Pastikan data yang ditarik dari aplikasi Siap Web dan direkap pada Simpek tidak ada kesalahan sedikit pun. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan kehadiran cuti atau sanksi disiplin. Selanjutnya, ketepatan waktu. Selesaikan penarikan dan rekapitulasi data absensi sesuai jadwal yang ditetapkan, misalnya setiap awal bulan, agar data kehadiran selalu up to date dan siap digunakan untuk pelaporan bulanan. Selanjutnya, kerahasiaan. Jaga kerahasiaan data absensi pegawai dan pastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya.
Selanjutnya sub standar yang kedua, pengolahan data TPP pegawai. Standar utama pada layanan ini adalah validasi data dan kelengkapan dokumen. Verifikasi data valid, pastikan setiap data pada form 1 hingga form 4 telah diverifikasi dengan teliti. Mencocokkannya dengan data di Simpek untuk menghindari kesalahan pembayaran TPP. Selanjutnya, kelengkapan dokumen. Semua data TPP harus didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Pastikan tidak ada satupun form yang terlewat atau tidak valid sebelum diserahkan untuk proses selanjutnya. Yang terakhir, ketepatan waktu. Selesaikan pengolahan data TPP sesuai dengan deadline yang ditentukan agar proses pembayaran tidak mengalami keterlambatan. Yang kedua, standar layanan administrasi umum. Sub yang pertama, pembuatan surat keluar dari tugas lainnya. Standar utama pada layanan ini adalah kecepatan dan kualitas produk. Responsibilitas, seluruh permintaan dari atasan seperti pembuatan surat keluar atau dokumen lainnya harus diproses dengan cepat, idealnya dalam 1x24 jam atau sesuai dengan tingkat urgensinya. Selanjutnya, kualitas dokumen. Pastikan setiap surat yang dibuat telah melalui proses proofreading atau pemeriksaan ulang. Dokumen harus bebas dari kesalahan ejaan, tata bahasa, dan format, serta sesuai dengan kaidah persuratan yang berlaku di instansi. Selanjutnya, tertib administrasi. Setiap surat atau dokumen yang dibuat harus tercatat dengan rapi pada buku agenda surat keluar dan diarsipkan dengan baik dalam bentuk fisik maupun digital untuk memudahkan pelacakan di masa depan. Selanjutnya, permasalahan. Kesalahan data dan keterlambatan proses, keterbatasan sistem atau human error dapat saat menarik dan merekap data absensi maupun mengolah data TPP dapat menyebabkan kesalahan fatal. Jika terjadi hal ini akan memperlambat proses pencairan TPP dan menimbulkan komplain dari pegawai. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi adalah mendukung akuntabilitas keuangan dan kesejahteraan pegawai. Pengolahan data absensi dan TPP yang akurat dan tepat waktu memastikan pengelolaan keuangan daerah harus khususnya belanja pegawai berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Hal ini juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan pegawai dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selanjutnya, perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, perspektif manajemen ASN. Pengukuran kinerja berbasis indikator ditetapkan target kinerja yang terukur untuk setiap tugas, misalnya yang pertama, kecepatan. Pengolahan data absensi selesai 1x24 jam setelah data tersedia. Kedua, akurasi. Tingkat akurasi data TPP 100% tanpa ada koreksi setelah proses validasi. Yang terakhir, kualitas. Surat keluar yang dibuat bebas dari kesalahan format dan redaksional. Selanjutnya, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Identifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan. Ini bisa berupa pelatihan teknis untuk menguasai fitur-fitur terbaru di aplikasi Simpek atau siar web, atau pelatihan non-teknis seperti manajemen waktu dan manajemen arsip. Hal ini akan meningkatkan keahlian secara profesional. Selanjutnya, perspektif Smart ASN. Fokus utama adalah pada pemanfaatan teknologi dan kolaborasi untuk mencapai efisiensi. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan digitalisasi dokumen. Jangan hanya menggunakan aplikasi sebagai rutinitas, tetapi kuasai fitur-fitur lanjutan untuk mempercepat pekerjaan. Contohnya, mempelajari cara mengekspor data secara efisien atau menggunakan shortcut pada aplikasi. Ubah sistem dokumentasi manual menjadi digital untuk memudahkan pencarian dan pengarsipan data. Kedua, peningkatan kolaborasi melalui platform digital. Memanfaatkan platform komunikasi digital seperti grup chat atau project management tool untuk berkoordinasi dengan tim lain. Yang ketiga, penerapan keamanan data. Sebagai ASN yang modern harus memastikan data kepegawaian yang sensitif terlindungi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.